Suatu hari di kota London, Inggris terjadi ledakan bom. Akibat ledakan itu 120 orang tewas. Polisi, pemadam kebakaran, serta ambulan pun berdatangan untuk mengevakuasi warga. Beberapa hari kemudian, setelah menyelidiki CCTV dan mendapat informasi dari para saksi, polisi memburu seorang imigran asal Turki bernama Faruk yang diduga menjadi pemimpin grup teroris dan dalang dibalik aksi bom kemarin. Faruk bersama istri dan anaknya pun ditangkap, beserta barang bukti berupa bahan peledak. Setelah berita penangkapan Faruk viral, seorang jaksa agung diundang untuk wawancara dalam siaran radio BBC. Dalam siaran tersebut, jaksa agung mengatakan bahwa kasus pengeboman ini telah mencoreng nama baik Badan Intelijen Negara. Jaksa agung juga menjelaskan bahwa kasus ini adalah kasus spesial. Nantinya, Faruk akan menjalani 2 persidangan. Sidang terbuka yang akan didampingi oleh pengacara umum, sidang tertutup yang akan didampingi oleh pengacara khusus. 6 bulan kemudian, terlihat seorang pria bernama Martin sedang berolahraga naik perahu di sungai. Martin adalah salah satu pengacara terbaik di London. Saat sedang asik mendayung, tiba-tiba teleponnya berbunyi. Di telepon itu ia mendapat kabar bahwa pengacara umum yang seharusnya mendampingi Faruk baru saja ditemukan meninggal dunia. Martin pun diminta untuk menggantikannya. Mendengar kabar tersebut, Martin jelas terkejut. Keesokan harinya, setelah menghadiri upacara pemakaman, saat hendak pulang, jaksa agung menyapa Martin. Karena kasus Faruk melibatkan Badan Intelijen Negara, agar tidak terjadi masalah, jaksa menasihati Martin untuk lebih berhati-hati. Jaksa juga menginformasikan bahwa Martin akan bekerja satu tim dengan mantan pacarnya, seorang pengacara wanita bernama Claudia. Meskipun pernah menjalin hubungan pribadi, jaksa meminta agar mereka tetap bersikap profesional. Martin mengangguk dan mengerti. Beberapa hari kemudian, hakim memanggil Martin dan Claudia ke kantor untuk menjelaskan aturan kerja sama mereka. Masing-masing pengacara akan fokus menjalani sidang yang berbeda. Martin fokus pada persidangan publik, sementara Claudia fokus pada persidangan tertutup. Selama proses penyelidikan berlangsung, Martin dan Claudia tidak diperbolehkan bertemu, tidak boleh berkomunikasi dalam bentuk apapun, dan dilarang berbagi informasi satu sama lain sampai persidangan benar-benar dimulai. Setelah menerima surat tugas, Martin bersama asistennya yang bernama Devlin datang untuk memeriksa lokasi pengeboman. Saat meneliti foto-foto korban dan menganalisis keadaan sekitar, Martin merasa ada yang aneh. Sebelum ledakan terjadi, di HP pelaku ditemukan 27 panggilan tak terjawab dari Faruk. Jika benar Faruk adalah dalangnya, mengapa dia terus-menerus menelpon? Seolah-olah ia ingin menghentikan pengeboman itu. Karena penasaran, Martin meminta Devlin untuk menunjukkan semua dokumen kasus Faruk yang sudah dikumpulkan oleh pengacara sebelumnya. Malam harinya, Martin terus menganalisis dokumen demi dokumen. Di sisi lain, terlihat Claudia baru saja tiba di kantornya. Saat membuka pintu, ia terkejut melihat seorang agen intelijen bernama Nas sudah menunggunya di dalam. Nas memperkenalkan diri dan mengatakan bahwa tujuannya hanya untuk menyerahkan dokumen rahasia negara dan laptop khusus yang akan digunakan Claudia selama menangani kasus Faruk. Namun karena kesal, Nas masuk tanpa izin, Claudia langsung mengusirnya. Like breaking into a barrister's chambers. If there's anywhere else you might take the secret material, perhaps regularly or irregularly. You can leave now. Sebelum pergi, Nas memberikan peringatan. Jangan pernah berani-berani membocorkan informasi apapun. Jika sampai ketahuan bocor, maka nyawamu taruhannya. Malam itu di rumah masing-masing, Martin dan Claudia sama-sama tenggelam dalam kenangan. Mereka teringat masa-masa indah saat masih bersama. Meskipun kini sudah berpisah, jauh di lubuk hati mereka berdua, mereka masih saling mencintai. Esok paginya, saat jam makan siang di kantin, Martin tak sengaja bertemu Claudia yang sedang makan bersama.
Pas makan, dua-duanya malah berdebat. Mereka saling sindir, saling menjatuhkan, bahkan sampai menjelek-jelekan satu sama lain. Karena kalah debat, Martin kesal dan langsung pergi meninggalkan meja. I know that. But would you please inform the lady opposite that I Perhaps in all the excitement, Mr. Rose has forgotten that there is a special advocate on this case. want to eat my lunch? I was here first. Siangnya, Claudia dan Devlin menemui Farouk di penjara. Selama wawancara, meskipun Claudia sudah berusaha meyakinkan bahwa ia ingin membantu, Farouk tetap keras kepala dan menolak memberi informasi apapun. Dengan nada lemah, Farouk berkata bahwa dia sedang sakit. Yang dia butuhkan sekarang bukan pengacara, tapi dokter. Di sisi lain, Martin sedang menemui seorang jurnalis. Ia ingin menanyakan beberapa pertanyaan seputar kasus Farouk dan bagaimana sudut pandang media terhadapnya. Namun sayangnya jurnalis itu tidak mau ikut campur. Saya tidak ingin bernasib sama seperti pengacara sebelumnya yang mendadak ditemukan meninggal dunia. Lebih baik jangan menggali kasus ini terlalu dalam. Malam harinya saat pulang, Martin terkejut. Nomor taksi yang ia naiki sama persis seperti taksi yang ia naiki beberapa waktu lalu. Merasa diawasi, Martin buru-buru turun di tengah jalan dan menggunakan telepon umum untuk menghubungi Devlin. Setelah mendengar cerita Martin, Devlin mulai khawatir. Twice in one night. In fact, 3 times in the last 2 days. Cab. How do you know it was the same one? Because I remember the license number. 4 we're being managed. Keesokan paginya, setelah menyelidiki mobil yang digunakan pelaku serta menggali informasi dari seorang informan, Martin dan Devlin kembali menemui Farouk. Martin mencoba bertanya bagaimana kronologi peledakan bom sebenarnya. Farouk tak menjawab dengan kata-kata, tapi malah menuliskan sesuatu di selembar kertas. Isi tulisan itu mengejutkan. Farouk sebenarnya adalah agen intelijen. Seketika Farouk panik dan langsung kembali ke selnya. Melihat reaksi itu, Devlin kebingungan. Saat hendak pulang karena tak tahan penasaran, ia bertanya, "Dari mana kamu tahu kalau Farouk agen intelijen?" Sambil mengisap rokok, Martin menjelaskan, "Waktu cek dokumen ada berita penangkapan Farouk di Jerman karena kasus narkoba. Tapi anehnya setelah ditangkap, dia muncul di London kayak nggak ada apa-apa, seolah-olah dia kebal hukum. Lagi pula Jaksa Agung pernah bilang kasus ini berhubungan dengan badan intelijen." Dari situ Martin menyimpulkan Farouk pasti salah satu orang dalam. Di sisi lain, Claudia sedang menemui Nas. Ia meminta tolong agar bisa dipertemukan dengan putra Farouk, Emir. Nas akhirnya mengantar Claudia ke suatu rumah. Saat bertemu, Claudia mulai merekam dan wawancarai Emir serta ibunya. Namun, si Emir malah sibuk main game dan tidak peduli. Claudia tetap berusaha membujuk. "Aku hanya ingin membantu ayahmu. Kalau kamu tidak bicara, ayah bisa dipenjara seumur hidup." Sayangnya, bujukan Claudia tidak berhasil. Emir malah berteriak ke arah CCTV meminta Nas mengusir Claudia. Namun sebelum Nas muncul, Emir tiba-tiba mengucapkan satu kalimat dalam bahasa Turki yang diam-diam direkam Claudia. Malam harinya di kantor masing-masing, Martin dan Claudia mulai menganalisis semua petunjuk yang mereka dapat selama ini. Saat Martin hendak pulang, lagi-lagi ia curiga taksi yang ia tumpangi adalah taksi yang sama seperti sebelumnya. Kali ini Martin mencoba mengobrol dengan si sopir, berusaha mengungkap identitas aslinya. Namun di tengah obrolan, kecelakaan terjadi. Apparently, I'm paranoid. Martin terbangun di rumah sakit. Di sana Jaksa Agung datang menjenguk. Kecelakaan ini adalah peringatan. Martin, tolong jangan melewati batas. Ada kalanya rahasia, biarlah tetap menjadi rahasia. Sebelum pergi, Jaksa menambahkan, peringatan ini bukan hanya untukmu. Kemungkinan besar Claudia juga akan mengalaminya. Mendengar itu, Martin langsung tampak khawatir. Beberapa hari kemudian, setelah kondisinya membaik, bukannya berhenti, Martin justru semakin nekat. Ia kembali menemui jurnalis, kali ini di sebuah taman, untuk menggali informasi lebih dalam lagi. Jurnalis itu akhirnya buka suara. Nama asli Farouk sebenarnya adalah Musi. Dulu Musi pernah ditangkap karena diduga terlibat insiden pengeboman di pangkalan udara milik Amerika Serikat di Jerman. Namun berkat kemampuan negosiasinya yang luar biasa, ia berhasil dibebaskan.
Karena kagum, Badan Intelijen Inggris akhirnya merekrut menjadi agen mata-mata untuk menyusup ke dalam kelompok-kelompok teroris berbahaya. Sejak saat itu namanya diganti menjadi Farouk. Martin yang khawatir segera mengirim pesan ke Claudia menggunakan ponsel lain. Ia mengajaknya bertemu malam itu juga. Malam harinya Claudia datang ke pertandingan sepak bola, tepat yang sudah disepakati. Di tengah keramaian penonton, Martin diam-diam mengajaknya ke tempat yang lebih sepi. Setelah dirasa aman, Martin pun membongkar semuanya. Ia menceritakan semua informasi tentang Badan Intelijen Negara, tentang Musi alias Farouk, dan apa yang sebenarnya terjadi. Martin pun memohon, tolong kalau bisa kamu mundur dari sidang besok. Biar aku saja yang ngurus sidang terbuka dan tertutup. Kamu udah terlalu jauh. Aku nggak mau kalau kamu kenapa-napa. Namun Claudia menjawab tegas, aku pengacara Martin. Sekali aku ambil kasus, aku nggak bisa tinggalin klien aku. Itu tanggung jawab. Di tengah perdebatan, Martin keceplosan. Aku nggak mau wanita yang aku sayang sampai celaka karena semua ini. Claudia terdiam, sekejap suasana jadi canggung. Client's best interest, but I will not stand aside. Prevent. It made it look like suicide. Keesokan paginya sidang kasus Farouk digelar. Setelah menjelaskan peraturan, hakim memutuskan untuk memulai dengan sidang tertutup terlebih dahulu. Martin panik, ia memohon agar sidang dibuka untuk umum dulu, tapi hakim menolak. Mau tak mau Martin hanya bisa menunggu di luar. Di dalam ruang sidang tertutup, hakim menghadirkan ketua Badan Intelijen, seorang wanita bernama Melissa sebagai saksi. Setelah jaksa selesai mengajukan pertanyaan, kini giliran Claudia. Ia mulai mengajukan pertanyaan tajam. Apakah Badan Intelijen pernah menghubungi Farouk sebelum tragedi bom? Apakah Anda mengenai pria bernama Musi? Apakah ada hubungan antara Badan Intelijen dan kelompok teroris? Awalnya Melissa terus mengelak. Namun saat Claudia bertanya, bagaimana jika seandainya Farouk sebenarnya adalah agen Badan Intelijen Negara? Melissa langsung terdiam. Erdogan returned to London from Germany. You spoke to him. But he wouldn't answer. The wrong questions. Oh, perhaps he had been told not to answer. No. You had no surveillance on him. He was not on your radar. Hakim pun bertanya, apa Anda punya bukti? Claudia menjawab tegas, buktinya ada pada putra Farouk, Emir. Dialah yang memegang semua bukti kebusukan Badan Intelijen yang telah menjadikan Farouk kambing hitam dalam tragedi ini. Hakim pun menunda persidangan. Sidang akan dilanjutkan besok jam 10 pagi dan Emir harus hadir sebagai saksi. Di luar ruang sidang, Martin tampak murung. Ia tahu kalau Claudia benar-benar nekat membuka semuanya. Nyawanya bisa terancam. Tak lama, Devlin menghampiri. Melihat wajah Martin yang gelisah, ia mencoba mencairkan suasana. Ngomong-ngomong, pertandingan semalam seru banget ya. Namun saat mendengar cerita Devlin soal pertandingan semalam, Martin tersadar sesuatu. Tanpa menjelaskan apa-apa, ia langsung pergi meninggalkan Devlin. Selesai sidang, saat papasan dengan Melissa, Martin yang ketakutan buru-buru menjelaskan. Saya nggak tahu apa yang terjadi di dalam. Saya nggak tahu Claudia bakal ngomong apa. Tolong, apapun yang dia bilang, jangan dianggap serius. Namun dengan wajah dingin, Melissa hanya berkata, terlambat, Claudia sudah menyatakan perang. Martin panik, ia buru-buru menelpon Claudia, namun tak diangkat. Akhirnya ia meninggalkan pesan suara. Tolong, temui aku di hotel tempat terakhir kali kita pacaran dulu, sekarang. Di sisi lain, di sebuah kamar, Emir sedang menonton berita tentang kasus ayahnya. Tak lama Nas masuk dan berkata, besok jam 10 pagi kamu harus datang ke pengadilan. Begitu Nas pergi, Emir langsung bersiap kabur. Ia tahu waktunya tak banyak. Sementara itu, Claudia baru saja tiba di rumah. Saat mendengar pesan suara dari Martin, tiba-tiba ia diserang seseorang. Claudia, I took you to. Malam harinya Martin menunggu di hotel. Tiba-tiba Claudia muncul berlumuran darah. Ya Tuhan, siapa yang melakukan ini? Dengan napas terengah, Claudia menjawab, aku nggak tahu, tapi satu hal yang pasti, Emir, satu-satunya saksi kunci. Dia bisa membuktikan kebusukan Badan Intelijen. Martin menenangkan Claudia, tenang,
kamu mandi dan istirahat dulu. Aku akan coba hubungi Mel. Martin mencoba menelpon Melissa, ketua badan intelijen. Ia ingin membuat kesepakatan demi kesepakatan Claudia dan Emir. Namun saat dihubungi, Melissa justru marah. Dengan nada tajam ia berkata, "Kamu terlalu banyak ikut campur. Dan satu hal lagi, Emir sudah kabur." Martin dan Claudia segera bergegas mencari Emir sebelum pihak intelijen menemukannya duluan. Saat hendak pergi, Claudia teringat, "Aku pernah dengar Emir ngomong dalam bahasa Turki. Mungkin itu petunjuk." Mereka pun menemui seorang asal Turki, meminta tolong menerjemahkan rekaman suara Emir. Dari hasil terjemahan, diketahui Emir kabur ke rumah bibinya. Tanpa buang waktu, mereka langsung menuju ke sana. Awalnya sang bibi berusaha menutupi keberadaan Emir, tapi setelah diyakinkan, akhirnya Emir muncul. Ia memberikan sebuah flash disk pada Martin. "Ini, semua bukti ada di sini. Semua yang mereka tutupi, semua kejahatan mereka." Tak lama kemudian, agen-agen intelijen muncul. Mereka harus segera kabur. Setelah berhasil melarikan diri, Martin menghubungi Devlin lewat telepon umum. "Tolong lindungi Emir sampai besok pagi. Temui aku 1 jam lagi di terowongan dekat stasiun." Devlin datang dan menunggu. Namun setelah berjam-jam Martin tak kunjung muncul. Ia bingung, ternyata Devlin hanyalah umpan. Martin sudah menyadari sejak awal bahwa Devlin adalah anggota badan intelijen. Martin, Claudia dan Emir kini bersembunyi di sebuah tempat aman. Sambil istirahat, Claudia bertanya, "Dari mana kamu tahu soal Devlin?" Martin menjawab, "Waktu sidang pertama kemarin, dia tiba-tiba bahas pertandingan sepak bola. Tapi satu-satunya orang yang tahu aku pergi ke stadion cuma kamu. Dari situ aku sadar, Devlin udah direkrut badan intelijen." Keesokan paginya, mereka bertiga berangkat menuju gedung persidangan. Namun saat Martin menunggu di luar, jaksa agung menghampirinya. Ia mengajak Martin makan di sebuah restoran. Di sana sang jaksa bicara pelan, "Martin, kamu anak pintar. Tapi dengar ini baik-baik. Ada kasus-kasus yang gak bisa diselesaikan dengan keadilan. Kadang ada kekuatan besar di balik pemerintah. Kekuatan yang bisa menentukan siapa pahlawan, siapa penjahat. Bahkan kalau kamu punya bukti paling kuat pun, di pengadilan nanti semua akan berpura-pura tak melihatnya." Martin terdiam, ia sadar kebenaran saja tak cukup. Akhirnya Martin menyerah. Farouk alias Musi dinyatakan bersalah dan dijatuhkan hukuman mati. Beberapa bulan kemudian, Claudia datang menemui Martin. Dengan wajah lega ia berkata, "Martin, Emir dan ibunya sudah dibebaskan. Mereka diizinkan tetap tinggal di Inggris." Tak kemudian Claudia menunduk lesu. "Tapi sebagai pengacara aku gagal. Aku gagal lindungi klienku." Martin tersenyum tipis dan menenangkan. "Kita berdua sudah melakukan yang terbaik. Memang kita kalah dari kekuatan raksasa. Tapi aku yakin suatu saat nanti kebenaran pasti akan menemui jalannya sendiri." Film ini mengingatkan kita bahwa integritas dan keberanian moral adalah fondasi penting untuk menjaga keadilan meski resikonya besar. Dalam hidup, ada kalanya kita harus memilih jalan sulit dan demi mempertahankan prinsip yang benar. Terkadang berdiri sendiri demi kebenaran lebih mulia daripada mengikuti kerumunan dalam kebohongan. Terima kasih sudah menonton. Jangan pernah menyerah, lakukan yang terbaik. Sampai jumpa di next video.